Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minal mu'minin wa ja'alana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan di siang hari ini kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selaku orang mukmin, orang muslim dan orang yang muttaqin, kita mampu menggunakan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menambah ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada 2 hari yang lalu, pada tanggal 9 April, kita sebagai bangsa Indonesia telah melaksanakan tugas kita untuk memilih wakil-wakil kita yang kita anggap beliau adalah bisa amanah, yang kita anggap beliau bisa melaksanakan tugas. Untuk itu apapun yang sudah menjadi pilihan kita bersama, dan ini sudah terjadi, kita berdoa mudah-mudahan yang sudah kita pilih menurut hati kita adalah orang itu orang amanah, orang itu bisa melaksanakan tugas. Seandainya tidak bisa amanah, seandainya tidak bisa melaksanakan tugas, ini kita tinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berdoa dan berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau bisa melaksanakan tugas dan bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan ini sesuai dengan apa yang sudah saya bacakan dalam permulaan khutbah tadi, sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua mengkhianati kepada Allah dan Rasul,
Dan juga janganlah kalian berkhianat kepada amanat yang sudah diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian adalah mengerti bahwa itu adalah amanat yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kita mengacu pada sebuah ayat tadi. Saya yakin kita semuanya sebagai hamba Allah, sekecil apapun kita semuanya ini adalah mendapat amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kita sebagai diri pribadi maupun sebagai kepala rumah tangga, sebagai ketua organisasi, sebagai pimpinan lembaga, kita semuanya mulai dari kecil sampai atas semuanya mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap kita tidak mendapatkan amanah dari Allah, kemudian hanya beliau-beliau yang mendapatkan tugas sebagai wakil dari kita, sebagai presiden kita. Tidak hanya itu. Oleh sebab itu para bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu kita senantiasa berdoa kepada Allah. Walaupun kita selaku diri pribadi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, bagaimanapun kita selaku bangsa Indonesia, yang memang ini sudah merupakan suatu aturan yang sudah dibentuk, sebuah aturan yang sudah disepakati, sehingga untuk membangun suatu negara, untuk membangun suatu organisasi, memerlukan adanya suatu kesepakatan, perlu adanya suatu aturan-aturan yang perlu dijalankan dan ditaati bersama. Oleh sebab itu para bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hal ini kita ingat sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah populer. Cuman pada saat ini kita perlu untuk mengungkap kembali, sehingga kita mudah-mudahan akan tahu posisi kita sebagai pengemban amanah. Dalam hal ini hadis Rasulullah yang berbunyi sebagai berikut: Qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Awwaluha bi ilmil ulama, wasani bi adlil umara, wasalis bi sakhawatil aghniya, warabi bi da'watil fuqara. Laula ilmul ulama lahalakal jahilun, wa laula sakhawatul aghniya lahalakal fuqara, wa laula du'aul fuqara lahalakal aghniya, wa laula adlul umara la'aka ba'dun nasi ba'dun kama yakulu dhikul ghanam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini kita mengingat bahwa untuk menegakkan suatu negara, suatu organisasi, ini memerlukan 4 syarat yang perlu untuk kita lakukan bersama, yang perlu ditegakkan sehingga dalam hal ini bisa tercapai apa yang dicita-citakan. Yang pertama yaitu dengan ilmunya para ulama. Dalam hal ini ilmu para ulama bukanlah para kiai belaka, tetapi memerlukan adanya ilmu para cerdik cendekia, para insinyur, para ilmuwan. Terutama di sini adalah mencetak kader-kader ilmuwan, mencetak kader-kader
yang betul-betul cendekia, sehingga di sini memerlukan adanya keahlian-keahlian khusus yang nanti ikut serta membangun suatu negara, yang ikut serta membangun suatu organisasi. Karena dalam hal ini, kalau seorang kiai, seorang ulama kemudian nanti ditugasi untuk membuat suatu bangunan, ini pun juga tidak mungkin akan bisa terjadi tanpa adanya suatu seorang insinyur. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita memerlukan suatu bidang-bidang berbagai keilmuan, sehingga sesuai dengan kemampuan masing-masing akan tercapai tujuan yang kita inginkan apabila hal tersebut dilaksanakan sesuai wewenang dan kemampuan yang bersangkutan. Oleh sebab itu, para bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, seorang insinyur pun walaupun dia mampu untuk melaksanakan tugasnya, tetapi karena beliau itu tidak dibekali dengan akhlakul karimah, maka dalam hal ini seandainya anggaran 100 miliar, tetapi karena tidak dibekali dengan akhlakul karimah, bisa jadi yang dibangunkan tidak sebesar itu. Maka di sini antara ulama dan para cendekia pun dengan adanya kerjasama dan juga bisa untuk melaksanakan tugas sebagai mestinya. Oleh sebab itu, para bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin juga sekarang banyak ilmuwan, banyak cendekia, tetapi mungkin kurang bekal akhlakul karimah. Maka ini pun juga suatu organisasi, suatu negara tidak akan bisa tegak sesuai dengan yang diinginkan, yaitu cita-cita kemerdekaan kita. Para bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua adalah bi'adlil umar, dengan adilnya para pemegang amanah, dengan adilnya para pimpinan, sehingga para pimpinan, para pemegang kekuasaan bertindak adil, maka fa insya Allah dalam hal ini iri, dengki dan hasud akan lebih kita minimalir, sehingga apa yang dilakukan seorang umar, seorang pimpinan akan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, bisa khawatil aghniya, yaitu dengan dermawannya para aghniya, para orang kaya. Orang kaya peduli kepada orang-orang miskin, orang kaya peduli kepada orang-orang fakir, sehingga dalam hal ini seorang fakir, seorang miskin merasa diayomi oleh orang-orang yang kaya tersebut. Sehingga dalam hal ini yang keempat, yaitu bida wadil fukoro, dengan doanya para fakir, dengan doanya orang fakir yang merasa diayomi oleh orang-orang kaya, fa insya Allah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang kecil akan mendoakan kepada pimpinannya dengan doa yang baik, insya Allah. Doanya orang zalim, doanya orang fakir, insya Allah banyak mustajabnya. Oleh sebab itu, para bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu dalam hal ini laula ilmu ulama, seandainya tidak ada dengan ilmunya para ulama, lahalakal jahilu, maka tentu orang-orang yang bodoh itu akan hancur.
Orang-orang bodoh itu akan hancur dan suatu organisasi, suatu negara itu akan terbelakang. Oleh sebab itu para bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, maka mudah-mudahan dengan ilmunya para ulama, dengan ilmunya para cendekiawan, kita akan bisa mengangkat derajat dan martabat kita sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang terhormat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga walau sakhawatul aghnia, dan seandainya tidak dengan kedermawannya para orang kaya, lahalakal fuqara, orang-orang fakir itu akan hancur. Dalam hal ini kita mudah-mudahan dengan pemerintahan yang adil, dengan pemerintahan yang memperdulikan kepada orang fakir, mudah-mudahan kita akan bisa meraih ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Amin ya rabbal alamin. Walaula du'aul fuqara, dan seandainya juga tanpa doanya orang fakir, lahalakal aghnia, orang kaya pun juga akan hancur. Oleh sebab itu orang fakir perlu kita perhatikan, orang kecil perlu kita perhatikan, sehingga dalam hal ini akan bisa membangun kebersamaan, akan membangun kemaslahatan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara itu sendiri. Kemudian walaula adlul umara, seandainya tanpa suatu keadilan para pemimpin, para pemegang kekuasaan, la'akalal ba'dunna, sungguh sebagian manusia itu memakan ba'dun kepada sebagiannya. Bisa dengan adanya yang satu dengan yang lain yang berkuasa menindas kepada yang lainnya. Diumpamakan kama ya'kulu dhi'bu al-ghanam, diibaratkan itu adalah sebuah binatang buas, singa yang memakan seekor kambing. Mana mungkin kambing melawan singa? Sehingga di sini yang kuat menindas yang lemah, sehingga yang lemah tidak berkutik. Na'udzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin yang sudah memegang amanat senantiasa bisa melaksanakan amanat tersebut dengan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidil arabi wal 'ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنبيائك وجميع الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا صراطا مستقيم. اللهم اهدنا صراطا مستقيم. اللهم اهدنا صراطا مستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا يا الله ويا رحمن يا رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.